saat mati Yesus saluhut nangoluki rohanang pambahen aku saluhut natiki saat mati Yesus saluhut nadiriki saat mati Yesus saluhut nangoluki. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau ada seseorang yang perkataannya selalu menjelek-jelekkan orang lain, berarti hatinya cenderung iri hati. Jikalau ada seseorang yang setiap perkataannya merendahkan orang lain, merendahkan setiap orang yang bertemu dengan dia, kecenderungan hatinya adalah tinggi hati. Jikalau ada seseorang yang dia dapat menghargai orang lain, perkataannya selalu menyejukkan, berarti dia adalah pribadi yang rendah hati. Lalu Bapak Ibu, dari iri hati, dari tinggi hati, dan rendah hati, semua sikap itu ditentukan dari yang namanya hati. Lalu bagaimana sikap kita memandang sesama kita itu ditentukan juga dari hati kita. Jikalau hati kita baik, maka yang kita keluarkan dari perbendaharaan hati kita adalah baik. Tetapi jikalau hati kita sedang sakit, maka kata-kata yang keluar atau perkataan yang keluar dari kita akan perkataan yang menyakitkan. Maka jangan heran Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau setiap kali kita bertemu dengan orang perkataan yang menyakitkan, doakan supaya hatinya baik-baik saja. Oleh karena itu firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengawali minggu kita, di minggu ini, di hari Senin ini, yaitu dikatakan tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan atau kebiasaan kita memakan sesuatu bukanlah menjadi suatu hal yang menajiskan kita. Jikalau kita mampu memakan sesuatu makanan yang menurut kita bisa kita makan, silahkan. Sebab di dalam tradisi Keyahudian ada tradisi-tradisi mereka harus memakan makanan, harus mencuci tangan dulu. Tetapi jikalau mereka tidak mencuci tangan, mereka najis, demikian hukum mereka. Oleh karena itu ada ahli Taurat dan orang Farisi yang menegur murid-murid Tuhan Yesus. Loh, murid Yesus kok nggak cuci tangan dulu sebelum makan? Benar, sesuai dengan kesehatan, anjuran kesehatan, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Tetapi bukan karena seseorang tidak cuci tangan lalu kita akan mengatakan dia najis. Maka Yesus membaharui pemikiran yang menajiskan setiap orang untuk apa yang boleh masuk ke dalam mulutnya. Sebab di dalam perikop kita ini, jikalau kita membaca Matius 15 ayat 17 dikatakan di sana, apa yang masuk ke dalam mulut itu masuk ke perut, setelah itu diproses dan dikeluarkan di jamban. Maksudnya adalah bukan persoalan apa yang kita makan yang menajiskan kita, tetapi apa yang keluar dari hati kita, itulah yang menajiskan kita. Apa yang keluar dari mulut ini itulah yang menajiskan kita. Maka di awal renungan ini tadi saya sampaikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jagalah hatimu, sebab hatimu mencerminkan bagaimana isi dari setiap perkataan kita. Jikalau setiap perkataan kita selalu menyakitkan Bapak Ibu, selalu menusuk di dalam hati orang dan terus menyinggung orang lain, dan hati-hati, jangan-jangan kita sedang sakit hati.
Dan jikalau kita sering dan cenderung sekali merendahkan orang lain, jangan-jangan kita sedang yang namanya mengarah kepada tinggi hati atau sombong. Lalu saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita diingatkan supaya kita benar-benar menjaga setiap perkataan kita. Kita boleh menjadi suci, kita boleh menjadi sempurna di hadapan Allah jikalau kita dengan taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Maka saat ini diajarkan dan diingatkan kepada kita Bapak Ibu supaya kita menjaga perkataan kita, supaya kita menjaga kehidupan kita. Sebab di dalam kehidupan ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, di dalam kehidupan ini mengatakan kepada kita sungguh terlalu banyak hal yang akan menajiskan kita jikalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik. Apa saja itu? Di dalam hal ini Bapak Ibu, hati yang tidak dapat dijaga dengan ucapan syukur, dengan rasa bersyukur kepada Tuhan, bisa saja membuat kita jauh daripada kehendak Allah. Namun hati yang melimpah dengan syukur adalah hati yang penuh dengan kasih Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi hati kita yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hati yang melimpah dengan syukur oleh karena kasih Yesus. Maka ingatlah saat ini Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan untuk menjaga setiap perkataan kita dan biarlah itu berlandaskan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka jauhlah daripada kita hal-hal yang membuat kita menjadi najis. Sebab di ayat setelah ini, di ayat 19 dikatakan, maka percabulan, hawa nafsu, pencurian dan lain sebagainya itulah yang menajiskan orang, yang timbul dari hati orang yang tidak dapat menjaga hatinya, yang timbul dari pemikiran orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jagalah hatimu, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut kita biarlah menjadi perkataan yang memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami dapat menjaga setiap perkataan kami dengan menjaga hati kami, supaya kami menjadi pribadi yang rendah hati, bukan yang pribadi yang sakit hati ataupun tinggi hati, supaya kami hati-hati di dalam setiap perkataan kami, supaya kami menyadari bahwasanya setiap perkataan kami harusnya memberkati, setiap perkataan kami harusnya menyehatkan, menyejukkan sesama kami. Biarlah kami menguatkan satu sama lain. Ya Allah Bapa kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau kiranya memberkati mereka, memberkati aktivitas mereka, dan juga Tuhan memberkati setiap kehidupan dan rumah tangga mereka. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, kami boleh merayakan pada Kamis 7 Oktober 2021 ini, kami boleh merayakan HKBP yang 160 tahun. Berkatilah gereja-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa semakin dekat kepadamu ya Yesus. Dan juga Tuhan Engkau berkati pimpinan gereja-Mu, Eporus, Kadep Koinonia, Kadep Pertudia dan juga Kadep Diakonia, dan juga Sekjen, dan juga para preses, para pendeta, dan juga semua partohonan di gereja-Mu Bapa. Engkau kiranya memberkati seluruhnya. Biarlah kasih-Mu senantiasa tercurah dalam hati kami, supaya kami Tuhan menyadari dan membuktikan bahwasanya iman kami harus selalu taat dan setia kepadamu. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa kepada orang-orang atau jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau kiranya memberkati mereka, memulihkan mereka, memberikan mereka Tuhan kekuatan. Hanya padamu-lah kami berserah Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.